Terima kasih telah mengizinkan kami untuk belajar mengenai sistem-sistem informasi yang ada di pemerintahan ini. Mungkin kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Bagaimana sistem informasi kepegawaian yang diterapkan di sekolah ini? Apakah sudah berbasis digital atau masih manual? Sistem kepegawaian kalau dari perjalanan Yayasan Pendidikan Islam Indonesia ini, sebelumnya saya mau cerita sedikit ya. Ini nggak apa-apa ya kalau agak, karena lembaga pendidikan kita kan menaungi beberapa jenjang ya. Sekarang kita udah punya TPQ, kemudian MI, SMP, dan SMA. Karena dari awal kita kan tidak langsung ada empat-empatnya ya. Jadi perjalanan pondoknya memang dulu dari sekolah umum dulu, kemudian baru ada pesantren, kemudian baru setelah itu mengakuisisi MI dan TPQ, akhirnya jadilah seperti sekarang. Kalau yang ditanyakan tadi sistem kepegawaian, bisa lebih spesifik nggak? Poinnya kemana nih? Apa rekrutmennya atau apa sih? Iya. Kebutuhannya di unit mana nih? Kebetulan kalau untuk unit SMA, SMP sama pondok ini kebetulan terintegrasi ya. Jadi siswa SMP itu otomatis dia akan belajar pondok juga ya, sama juga pondok. Walaupun dari siswanya ini ada terbagi jadi dua kategori ya, yang mungkin dan yang non mungkin ya. Tapi untuk gurunya, untuk kepegawaian ini tidak mutlak terpisah gitu ya. Walaupun memang masing-masing unit dengan strukturnya ada semua ya. Contoh misalnya saya tugasnya di SMP gitu. Tapi di kesehariannya atau di jadwal mengajarnya juga kebetulan mengajar juga lintas unit nih. Jadi saya mengajar di SMP, mengajar juga di SMA. Sebaliknya juga ada yang di SMA, mengajar di SMP. Akhirnya untuk sistem absensi ini dikelolanya oleh bagian bidang pendidikan dan pengajaran gitu ya, yang membawahi unit dari MI sampai SMA. Nah, khusus untuk tadi kalau misalnya ditanya soal absensi harian ya, entah itu yang staff yang ngantor istilahnya dan yang mengajar, memang kita semuanya sudah sistem digitalisasi. Dalam hal ini sudah menggunakan absensi fingerprint ya. Dan baru berjalan ini baru tahun kedua ya, sebenarnya cuma ada dua sih jenisnya, jenis staff ya atau bagian struktural ya, dari unit, wakil, guru, bendahara dan seterusnya. Kemudian yang absensi mengajar. Kalau absensi mengajar itu berarti hanya absen ketika mengajar, tapi kalau struktural kan mereka setiap hari. Jadi absennya mulai jam 7.30 sampai jam 3 sore. Berarti cuma berbasis sidik jari doang kan? Ya, sidik jari. Kebetulan mesinnya sih ada, ya artinya fingerprint, kemudian kan dia bisa pakai juga ya, artinya password sama ini. Tapi ini pada umumnya orang nyebutnya mungkin fingerprint ya. Tapi kalau untuk fingerprint itu juga dibantu dengan tetap ada sistem manualnya juga. Jadi misalnya dulu mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Ustaz tentang PPDB yang menggunakan dalam modul ini. Untuk sistem PPDB kita nyebutnya penerimaan santri baru ya, jadi PSD ya, mungkin dia ada dan siswa baru ini memang sesuai perkembangan teknologi ya. Kita juga pasti harus mengikuti
diikuti ya, supaya memang masyarakat ini kan menjangkau teknologi informasi melalui berbasis sekarang internet ya. Jadi yang dulu masih pakai browser fisik, banner, sekarang itu udah berkurang ya. Jadi kita sekarang cuma untuk fisiknya cuma browser kertas itu aja ya. Apa selebaran gitu ya. Nah, selebihnya lebih banyak ke digital ya. Jadi kita melalui pertama platformnya kan, karena kita udah punya media sosial ya, dari Instagram, kemudian YouTube, bahkan TikTok pun sudah ada ya. Jadi kita manfaatkan platform itu. Di samping juga kita udah punya web resmi juga. Jadi kalau yang utama sih memang dari web resmi di www.bbzali.ac.id ya. Itu di situ informasi PPDB lengkap di situ ya. Nah, kemudian kalau untuk publikasinya atau istilahnya untuk pengenalannya, marketingnya istilah untuk informasinya kita banyak mengandalkan istilahnya media sosial, Instagram, YouTube, kemudian TikTok, itu melalui WhatsApp ya. Jadi karena kita kan terhubung dengan wali santri kan melalui grup WhatsApp ya, itu kita share tuh ya, flyer digitalnya kita share melalui itu. Jika boleh tahu sudah berapa lama persisnya sih saya kurang tahu pas tahunnya ya, tapi ya semenjak itu aja digital kalau website kan udah lumayan lama ya, mungkin website udah 5 tahun lebih ya. Karena website itu sempat ada perubahan gitu ya, maksudnya kita udah mulai website itu dari di bawah tahun 2020 ya, mungkin sekitar 2017an itu udah sebetulnya. Kemudian diperbaharui setelah pandemi, itu diperbaharui, jadi sekarang udah settle ya di websitenya. Nah, kalau untuk YouTube, Instagram dan sebagainya sih mungkin mengikuti perkembangan sekarang aja, 3 tahunan terakhir udah betul-betul full gitu ya, semuanya melalui organisasi internet. tentang sistem menggunakan translator udah berapa tahun Yang mana nih, payroll anak-anak atau santri atau gurunya? Kalau SPP 2 tahun terakhir sih, 2 tahun terakhir. Walaupun sebetulnya kalau bisa saya sampaikan belum 100% sebetulnya, masih 80% lah, karena beberapa wali santri ini ada yang belum adaptif ya dengan sistem ini. Jadi ada yang masih konvensional, jadi masih betul-betul mereka datang ke loket, dari cash